Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arah Merawan dari kelas 28D PISDONE FIP UNM. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu bahan ajar konsep dasar evaluasi. Nah, yang pertama itu, apa itu evaluasi? Evaluasi berasal dari bahasa Inggris, evaluation, yang juga berarti penilaian. Nah, akar katanya adalah value, yang berarti nilai. Istilah evaluasi merujuk pada suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari suatu. Nah, evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan menurut Stoffelbein dan kawan-kawan tahun 1971. Nah, dalam hal ini melibatkan kegiatan analisis dan interpretasi terhadap informasi menurut Frey dan Alman tahun 2003 yang diperoleh dari aktivitas mengukur dan menilai menurut Arikunto tahun 2005 halaman 2-3. Adapun tujuan evaluasi. Nah, secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran secara luas. Sistem pembelajaran dimaksud meliputi tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga ditunjukkan untuk menilai efektivitas strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum, menilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu belajar peserta didik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta untuk menyediakan data untuk membantu dalam hal membuat keputusan. Sedangkan tujuan khusus evaluasi pendidikan adalah untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan, untuk mencari dan menemukan faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya menurut Sudijono tahun 2006 halaman 17. Adapun jenis-jenis evaluasi, yang pertama itu adalah evaluasi formatif, adalah evaluasi yang ditujukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Yang kedua, evaluasi sumatif, adalah evaluasi yang ditujukan untuk keperluan penentuan angka kemajuan atau hasil belajar siswa. Yang ketiga, evaluasi penempatan atau placement, adalah evaluasi yang ditujukan untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar atau program pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang terakhir adalah evaluasi diagnosis, adalah evaluasi yang ditujukan guna membantu memecahkan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa tertentu. Adapun fungsi-fungsi evaluasi dapat dilihat berdasarkan jenis evaluasinya, yaitu yang pertama adalah formatif, yaitu memberikan umpan balik atau feedback bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Yang kedua, sumatif, yaitu mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran, menentukan angka atau nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas dan laporan perkembangan belajar, serta dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, diagnostik, yaitu dapat mengetahui latar belakang peserta didik atau psikologis, fisik, dan lingkungannya yang mengalami kesulitan belajar. Yang terakhir adalah seleksi dan penempatan, yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan peserta didik sesuai dengan minat dan kemampuannya. Berikutnya itu adalah prinsip evaluasi. Yang pertama itu adalah continue. Evaluasi tidak dapat dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Yang kedua adalah kooperatif. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam kegiatan evaluasi guru hendaknya bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk peserta didik itu sendiri. Yang ketiga adalah komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek sebagai bahan evaluasi. Misalnya, jika objek evaluasi itu adalah peserta didik, maka seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi, baik yang menyangkut kognitif, afektif, maupun psikomotorik anak. Yang keempat adalah adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi guru harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Kata adil dan objektif memang sudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan. Meskipun kewajiban manusia harus berikhtiar, semua peserta didik harus dilakukan sama tanpa pandang bulu. Guru hendaknya bertindak secara objektif apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, sikap like and dislike, perasaan, keinginan, dan prasangka yang bersifat negatif harus dijauhkan.
Dan yang terakhir adalah praktis. Praktis mengandung arti mudah dipahami dan digunakan, baik oleh guru sendiri maupun untuk menyusun alat evaluasi, maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Untuk itu harus diperhatikan bahasa dan petunjuk pengerjaan soalnya. Nah, mungkin itulah yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.